Hindari operasi Patu Jaya, sejumlah pengendara motor nekat memutar balik dan melawan arus di kolong flyover Klender, Jakarta Timur. Hingga saat ini lebih dari 2.000 pelanggar ditindak dalam operasi Patu Jaya. Inilah aksi sejumlah pengendara motor yang panik saat melihat razia Satlantas Polres Metro Jakarta Timur di kolong flyover Klender, Pulau Gadung. Mereka nekat memutar balik dan melawan arus untuk menghindari razia. Umumnya pengendara yang melawan arus didominasi oleh pekerja. Bahkan ada yang mencoba bersembunyi di balik kendaraan yang melintas. Namun upaya mereka sia-sia dan harus menjalani sanksi tilang. Setidaknya 50 kendaraan baik roda 2 maupun 4 terjaring razia. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jelang Hari Raya Idul Adha, banyak warga yang mendatangi tempat penjualan hewan kurban sehingga kerumunan pun tak bisa dihindari. Epidemiolog UI pun mengimbau tempat penjualan hewan kurban untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar tidak melahirkan klaster baru COVID-19. Di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, penjual hewan kurban wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah pusat. Mulai menyediakan fasilitas tempat cuci tangan, pembatasan jaga jarak antara pedagang dan warga, hingga penggunaan masker. Hal ini penting untuk terus diterapkan agar tempat penjualan hewan kurban tidak menjadi klaster baru penularan COVID-19. Salah satu pedagang hewan kurban yang sudah menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yakni di Mall Hewan Kurban Kota Depok. Hal ini pun sesuai dengan surat edaran Wali Kota Depok tentang pelaksanaan kegiatan Hari Raya Idul Adha dan protokol kesehatan pemotongan hewan kurban dalam situasi wabah COVID-19. Ada orang-orang dengan anak-anaknya gitu yang melihat hewan kurban. Nah, pada terjadi kerumunan, itu saya melihatnya tidak jaga jarak. Jadi ada kemungkinan kalau ada kasus, nah di situ kalau ada TP, orang tanpa gejala di situ, kemudian ada kasus ringan, kemudian dia itu akan menularkan kepada orang yang berkerumun di situ. Untuk informasi selengkapnya soal penanganan hewan kurban di tengah pandemi, sudah ada Mahathir Muhammad di Depok, Jawa Barat. Mahathir, seperti apa penanganan hewan kurban di sana? Ya, selamat siang Lovi. Untuk penanganan hewan kurban di Kelurahan Pampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, ini memang sudah memenuhi standar protokol kesehatan, dan juga ini pada hari ini langsung ditinjau oleh Wali Kota Depok, yaitu Bapak Muhammad Idris, bersama dengan Camat dan juga bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok, dan juga dokter hewan yang langsung melihat bagaimana kondisi kesehatan dari sapi-sapi di tempat penjualan hewan kurban ini. Dan saya akan langsung berbincang untuk mengajak Anda, Lovi, untuk berbincang langsung dengan Wali Kota Depok, dengan Bapak Muhammad Idris yang sedang mengecek langsung nih bagaimana kondisi kesehatan sapi-sapi yang berada di sini. Pak Wali Kota, Pak Muhammad Idris, mohon waktunya Pak, kita bisa berbincang sedikit Pak di Anyus Siang. Boleh ke sini mungkin dengan Ibu Dokter, dengan Ibu Dinas Pertahanan, ya, boleh di belakangnya untuk menjaga physical distancing tetap Bapak Ibu ya. Ya, Bapak, selamat siang, apa kabar Pak? Sehat Pak? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Hari ini apa yang dilakukan Pak? Tinjauan seperti apa yang dilakukan di dinas, apa khususnya di tempat penjualan hewan kurban ini? Sebenarnya kalau secara umum sudah dilakukan proses pemeriksaan menjelang Idul Adha ini. Saya yang sekedar mengecek 1-2 tempat barangkali untuk melihat bagaimana kondisinya secara umum, khususnya masalah tempat dan juga masalah kondisi hewannya itu sendiri. Seperti itu. Pak, ini kan Kota Depok kan ternyata dijadikan salah satu tempat yang terbaik dalam tempat penjualan hewan ya Pak. Ya. Hewan kurban khususnya untuk menjelang Idul Adha. Bagaimana Pak bisa dijadi seperti itu? Persiapan apa dan himbauan seperti apa Pak yang diberikan ke penjual-penjual hewan nih Pak? Ya, sejak keluarnya surat edaran kementerian 2 minggu kemudian kita sudah mengeluarkan nggak sampai 2 minggu, 12 hari sudah mengeluarkan surat edaran wali kota tentang masalah cara dan bagaimana penyelenggaraan pemotongan hewan kurban, dan ini langsung dikolaborasi dengan tim dari gugus tugas yang menangani masalah penanganan dan pencegahan seperti itu, dan langsung kita buat masukan-masukan dari gugus tugas apa yang perlu dilakukan oleh
si penyembelih dan tempatnya dan nanti sampai distribusi itu bagaimana prosesnya. Nah, hasil daripada kolaborasi ini draftnya diajukan ke kami wali kota, baru setelah itu kita keluarkan surat edaran dan untuk kita berikan kepada pimpinan wilayah, dalam ini camat dan lurah, karena untuk perizinan tempat lapak seperti ini harus seizin camat. Ya, dari sisi lokasinya, dari sisi kondisinya, tempat itu semuanya atas izin camat, seperti itu. Kan ini ada izin atau surat edaran sudah diberikan. Kalau ada pelanggaran Pak, atau tempat penjual hewan yang melanggar ya, seperti di trotoar atau di tempat-tempat lainnya, bagaimana Pak? Ya, sebelum kita bicara masalah pelanggaran, kita lakukan antisipasi. Bagaimana supaya tidak jadi pelanggaran. Itu yang kita perketat. Jadi semangatnya semangat untuk tidak melanggar. Gitu. Karena kalau sudah melanggar, nanti kita khawatirkan ada penularan COVID-19 ini di klaster baru. Makanya kita lakukan secara masif pengetatan terhadap ketentuan pencegahan COVID-19 ini di klaster penyelenggaraan pemotongan hewan kurban. Misalnya kita untuk para penyembelih itu kita himbau untuk di RPH. Jadi RPH nanti baru bagi-baginya segala macam untuk diberikan distribusi kepada masyarakat. Dan pembagiannya pun kita tidak perkenankan di satu tempat dibagi-bagi mengundang kerumunan orang. Tapi kita minta untuk bagi-bagi misalnya lewat RT, lewat RW-nya kepada masyarakat dan warga. Dan si penyembelih pun harus kita lakukan, kita yakinkan bahwa dia sudah non-reaktif dalam melakukan tes rapid seperti itu. Kalau tadi kan adalah petugas panitia dan penyembelihnya. Gimana kalau hewan kurban ya Pak? Bagaimana kondisi kesehatan dan proses pengecekannya Pak? Kita sambil lihat, mungkin sapinya sambil tunjukkan Pak bagaimana proses pengecekan kesehatan biasanya seperti apa sih Pak? Sambil lihat ke kamera mungkin Pak, gimana Pak? Pengecekan pertama di sisi kalau orang kampung bilang kupak, sudah cukup umur belum? Ini dilihat dari giginya. Ya, giginya sudah tua, sudah tidak muda lagi ya. Dan juga bagaimana dia bisa dikatakan sebagai cukup umur, seperti itu. Yang kedua masalah kesehatannya. Di antaranya bisa kita lihat dari lidahnya ya Bang ya. Dari lidahnya itu biasa kalau dilihatin boleh gimana proses pengecekannya nih Pak? Lidah ya, pengecekan. Misalnya, iya. Nah, ini lidahnya. Kalau orang sakit panas misalnya kalau manusia itu kan lidahnya suka merah-merah. Itu bisa kita lihat juga pada hewan. Kebetulan memang hari ini ada dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok dan juga dokter hewan Pak ya? Iya, ada dokter hewannya dan teman-teman dari dinas ini juga membantu kita semuanya, termasuk di pemiliknya tentunya. Baik. Nah, ini tadi Bapak sempat memberikan PIN ya Pak ya? Ini kalau banyak orang dia stres ya Pak ya. Ini tadi Bapak sempat memberikan PIN ya Pak. Itu PIN untuk apa Pak? Itu PIN bahwa kita sudah selesai pengecekan. Bahwa ini sudah siap untuk dijual, untuk kesehatannya, amannya dan semuanya untuk bisa dilakukan. Halalan juga sudah kita istilahnya asuh ya. Asuh itu aman, sehat, utuh dan halal. Terakhir nih Pak, himbauan untuk seluruh masyarakat nanti saat pemotongan hewan kurban untuk menghindari kerumunan. Terakhir dong Pak, sambil lihat kamera sedikit ya, Pak. Terima kasih bahwa kami menghimbau kepada masyarakat seluruhnya. Kita kan sudah tiap tahun seperti ini. Baik, Pak. Dan dalam masa pandemi kita nggak usah istilahnya nggak usah kepo lagi lah gitu. Pengen lihat bagaimana proses pemotongannya, bagaimana pembagiannya segala macam cukup. Warga masyarakat di rumah menunggu untuk pembagian pembagian daging yang sudah dipotong hewannya dan sudah dibungkus-bungkus sesuai dengan ini kan panitia. Makanya kita minta kepada panitia kesiapan mereka bagaimana penyelenggaraannya nanti, bagaimana distribusinya. Itu kita pastikan bahwa benar-benar masyarakat tidak ada yang datang dan mengundang kerumunan. Itu yang kita harapkan. Baik, Pak Muhammad Idris, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ibu Diah, terima kasih. Bu Dede, Bapak juga Bapak Camat, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Pak ya. Semoga tahun ini acara Idul Adha juga berjalan lancar dan tidak menjadi klaster yang baru Pak ya. Baik, terima kasih. Ya, itu perbincangan kami Lovi dengan Wali Kota Depok Bapak Muhammad Idris bahwa memang ini tinjauannya langsung untuk melihat bagaimana kondisi kesehatan. Semoga Kota Depok ini menjadi percontohan untuk kota-kota lainnya bagaimana untuk pemotongan hewan kurban menjelang Idul Adha pada tanggal 31 Juli mendatang. Lovi. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Jelang Hari Raya Idul Adha, rumah pemotongan hewan mengalami kenaikan jumlah permintaan pemotongan hewan kurban. Sejumlah persiapan pun dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Sejumlah persiapan sesuai dengan protokol kesehatan ketat diterapkan oleh Rumah Potong Hewan PD Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur. Persiapan ini meliputi pengecekan kesehatan hewan kurban, sterilisasi alat potong hewan, dan juga pengurangan jumlah petugas pemotong hewan untuk mengurangi kerumunan. Nantinya setiap petugas pemotongan hewan juga akan dicek suhu tubuh terlebih dahulu dan akan mengenakan APD lengkap.
Ya, kami PD Dharma Jaya sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk pemotongan hewan kurban dan berupa aula untuk para pengkurban menyaksikan hewan kurban melalui digital. Jadi kami tidak ingin Dharma Jaya ini menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Jadi penerapan protokol kesehatan anti COVID-19 kami lakukan. Rumah potong hewan kurban menjadi salah satu alternatif tempat pemotongan hewan saat Hari Raya Idul Adha. Rumah potong hewan kurban dianggap relatif aman untuk mencegah terjadinya kerumunan yang bisa menimbulkan klaster baru COVID-19. Dari Jakarta, Putri Melati, Zulkifli, Novan Dwi Kusumo, iNews melaporkan.